Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masih Tahma, PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Ketika saya di SD, saya lebih banyak berfokus pada setiap mata pelajaran sambil bermain dan berteman. Nah, saat di MTS, saya sudah memiliki gawai, tetapi pihak sekolah melarang penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Di sini saya ingin secara singkat menceritakan kegiatan pembelajaran saya dari SD sampai dengan kuliah. Meski begitu, sekolah tetap mendukung kemajuan teknologi dengan menyediakan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK, serta menyediakan les komputer bagi siswa yang berminat. Nah, di SMK saya mulai akrab dengan yang namanya laptop atau komputer jinjing, karena saya mengambil jurusan multimedia, sehingga hampir setiap hari saya membawa laptop ke sekolah. Di sini saya banyak belajar mengaplikasikan laptop untuk berbagai tugas. Saya memasuki kuliah pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019, Indonesia dilanda dengan COVID-19. Di saat inilah saya sudah familiar dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian saya menyampaikan pendapat saya mengenai tren yang sedang berkembang di dunia kita saat ini. Tren yang sedang berkembang di dunia saat ini, terutama dalam konteks teknologi seperti penggunaan gawai dan media sosial, menunjukkan perubahan besar dalam kehidupan seperti berinteraksi dan beraktivitas. Nah, kemudahan akses informasi, komunikasi secara instan, berbelanja, dan hiburan. Semua itu dapat diakses melalui media sosial. Namun, selain teknologi memberikan banyak manfaat, ada juga berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif, seperti kecanduan bahkan kesehatan mental. Selain itu, penyebaran informasi palsu atau hoax yang harus diwaspadai. Sehingga kita perlu menyimbangi teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan etika, kesehatan, dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana sih karakteristik peserta didik saat ini dibandingkan dengan ketika saya sekolah dulu? Menurut saya, karakteristik peserta didik saat ini memiliki perbedaan yang terlihat dibandingkan dengan ketika saya bersekolah dulu. Contohnya, peserta didik saat ini tumbuh di era digital dan lebih terbiasa menggunakan teknologi dalam keseharian mereka dibandingkan ketika saya sekolah dulu. Namun, sebagai konsekuensinya, mereka kesulitan memilah informasi dan sulit membuat keputusan. Selain itu, mereka terbiasa berpindah dari mengerjakan satu hal ke hal yang lain. Akibatnya, mereka memiliki daya konsentrasi yang relatif singkat. Dibuktikan pada data di tirto.id bahwa daya konsentrasi manusia pada saat ini itu hanya per 8 detik, sedangkan pada golden fish atau ikan mas itu 9 detik. Itu menunjukkan bahwa daya konsentrasi pada manusia itu menurun. Kemudian yang terakhir mengenai skor PISA. Literasi dan numerasi atau matematika merupakan dasar dari banyak keterampilan lain yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pada saat ini. Masih rendahnya kemampuan ini menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk metode pengajaran, kurikulum, dan tenaga pendidik. Penting untuk melibatkan semua aspek seperti sekolah, pemerintah, dan orang tua. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan, dari hasil survei yang tersebut, Indonesia harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mengakses yang setara ke sumber belajar yang baik dan berkualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.